Oke, selamat datang kembali. Pada video ini saya akan membahas mengenai contoh uji lanjut ANAFA. Jadi sebelumnya saya pernah memberikan contoh mengenai penelitian yang membahas suatu perusahaan dengan 5 pabrik. Nah, manajer perusahaannya pengen mengetahui dari 5 pabrik itu ada nggak yang memiliki tingkat kehadiran yang berbeda. Dari masing-masing pabrik diambil 6 orang untuk ditanya berapa kali dia absen dalam periode tertentu. Kemudian data hasil wawancara tadi dianalisis pakai ANAFA. Nah, pada contoh di atas itu, pada contoh itu keputusan uji yang diperolehnya itu adalah H0-nya ditolak. Berarti kan kalau ditolak berarti kesimpulannya dari 5 pabrik itu minimal ada sepasang pabrik yang punya tingkat kehadiran karyawan yang berbeda. Tapi kita belum tahu yang mana. Nah, kita untuk mencari tahu yang mana, pabrik yang mana, kita gunakan uji lanjut ANAFA. Saya tekankan sekali lagi, dalam hal ini uji lanjut ANAFA nanti digunakan untuk mengetahui pabrik yang mana aja sih yang punya tingkat kehadiran yang berbeda. Oke, kita pakai uji lanjut ANAFA pakai metode SKIF tadi ya. Yang pertama kita tentukan dulu pasangan kategori H0 yang dapat ditemukan. Jadi tadi kan ada 5 pabrik. Berarti kalau kita ngambil 22 dari 5 ini ada sebanyak 10 pasangan yang bisa kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A dengan B, A dengan C, A dengan D, dan seterusnya. Ini ya, ada 10 pasangan. Masing-masing pasangan ini punya H0 dan punya H1. Untuk pasangan A dan B ini mu A versus mu B, maknanya apa sih? H0-nya nanti apakah mu A sama dengan mu B? Jadi H0-nya itu mu A sama dengan mu B. H1-nya berarti kan negasinya, lawannya tadi, berarti mu A tidak sama dengan mu B. Tadi saya tekankan sekali lagi, ini maknanya apa sih? Maknanya itu kalau sama dengan itu berarti tingkat kehadiran karyawan di pabrik A sama dengan tingkat kehadiran karyawan di pabrik I. Kalau mu A versus mu E. Kalau tidak sama dengan berarti ya tingkat kehadiran karyawan di pabrik A tidak sama dengan tingkat kehadiran karyawan di pabrik E, dan seterusnya, begitu ya. Ini jadi kita punya 10 pasangan H0 dan H1. Oke, selanjutnya tetapkan tingkat signifikan. Kita gunakan alfanya 1% karena kita pakai tingkat signifikansi yang sama pada uji ANAFA yang kemarin kita gunakan untuk perhitungan. Terus yang kedua komputasi. Nah, tadi di atas sudah ada rumusnya ya. Rumusnya itu kalau ini IJ berarti X bar I min X bar J. Nah, karena ini AB, X bar A min X bar B dikuadratkan. Jadi ini tadi ada 10 pasangan H0 H1. Berarti nanti nilai F hitungnya juga ada sebanyak 10. Masing-masing pasangan punya F hitung sendiri. X bar A min X bar B itu yang mana, Bu? Yang kemarin. Kita kan kemarin sudah punya tabelnya kan. Nah, ini tabel standar ANAFA-nya itu kan kita pakai lagi X bar A 553,33, X bar B 569,33, dan seterusnya. Ini yang kita pakai nilai X bar ini. Jadi X bar A min X bar B dikuadratkan. Jadi dikurangi dulu kemudian dikuadratkan per RKG. RKG itu rataan kuadrat galat. Kemarin kita juga sudah menghitung nilainya, itu kita bisa ambil di tabel rangkuman ANAFA. R rataan kuadrat yang galat yang ini berarti 4960,813 yang ini ya. Yang ini rataan kuadrat galat. Oke. Terus dikalikan berapa tadi? Dikalikan 2 per N. Nah, 2 per N, N-nya itu adalah banyaknya karyawan yang dijadikan sampel dalam setiap pabrik. Tadi kemarin ada 6, berarti 2 per 6 saya sederhana langsung jadi 1 per 3. Jadi ini 553,33 dikurangi 569,33, berapa hasilnya? Dikuadratkan per 49,60,813 kali 1 per 3 ketemunya segini.
Ini F hitung untuk A dan B. Ini F hitung untuk A dan B. Saya jelaskan lagi. F hitung untuk pasangan A dan B. Jadi ini itu F hitung untuk pasangan A dan B itu 0,1548. A dan C 1,976, A dan D 4,7 dan seterusnya. Kita punya 10 F hitung untuk 10 pasangan. Sudah ketemu F hitung, kita cari daerah kritis. Nah, daerah kritis kemana tadi rumusnya? Yang ini kan? Yang yang ini ya. F ini ya. F lebih dari K-1 kali F alfa gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu F alfanya berapa tadi? F alfa, K-1, N-K itu berarti F 0,01, 4,25. Bisa Anda cari di tabel F ya. Jadi tabelnya nyarinya di tabel F. Ketemu nilainya 4,18 ya, betul. Nah, yang mau kita bandingkan itu bukan F tabel tapi K-1 kali F tabel. Berarti kita cari K-nya berapa tadi? K-nya berarti ini ya, K-1 nya 4 ini ya. Oh, maaf. K-nya itu berarti banyaknya pabrik, mohon maaf. Berarti yang tadi ya bukan, ini saya tambahkan aja. Jadi N atau K-nya itu bukan ukuran sampel ya, mohon maaf ini. K-nya itu banyak pabrik, banyaknya populasi. Oke, jadi K-nya itu banyaknya pabrik, berarti K-nya itu ada sebanyak 5. Ada 5 pabrik. Oke. Jadi ini 5-1 kali F tabelnya. 4 kali 4,8 jadi 16,72. Kalau begitu daerah kritiknya itu adalah F, yang mana F-nya lebih dari 16,72. Oke. Untuk daerah kritis ini akan saya beri penekanan tersendiri karena ternyata banyak dari antara Anda yang belum paham maknanya daerah kritik. Jadi daerah kritik itu adalah daerah penolakan H0. Artinya setiap Anda punya statistik uji itu apa sih? Statistik uji itu hasil perhitungannya tadi loh, itu namanya statistik uji. Bisa berupa F, bisa berupa T, bisa berupa Z, tergantung Anda mau mengujinya pakai distribusi apa. Dalam hal ini kita pakainya uji F, berarti nanti kita punyanya F hitung sama F tabel. Nah, F hitung tadi kita bandingkan dengan F yang ada di daerah kritis. Kalau dia lebih dari 16,72 berarti dia masuk ke daerah kritis. Kalau dia enggak lebih dari 16,72 berarti dia tidak masuk ke daerah kritis. Lah terus kalau dia masuk ke daerah kritis berarti kenapa? Ini ya, daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0. Jadi kalau F hasil perhitungannya itu anggota daerah kritis, maka H0-nya itu ditolak. Kalau dia bukan anggota, bukan daerah kritis, berarti H0-nya diterima. Nah, sekarang coba kita lihat hasil perhitungan kita tadi. Kita mau bandingkan dengan 16,72. Ada nggak di antara hasil perhitungan kita tadi yang 10 tadi, 10 nilai F tadi yang lebih dari 16,72? Ini tidak, yang atas juga tidak. Ini tidak ada. Nggak ada ya. Tidak ada, paling besar 12,8. Itu masih jauh dari 16,7. Nah, ini ya. Nah, ini untuk contoh ini sayangnya tidak ada nilai F yang lebih dari 16,72. Akibatnya semua H0 10 tadi tidak ada satupun yang ditolak. Padahal lah, hal ini bisa terjadi apa enggak? Sebenarnya kalau ANAFA-nya itu menunjukkan ada perbedaan minimal 2 pabrik, seharusnya setidaknya dari 10 pasangan yang kita punya tadi itu setidaknya ada satu yang memenuhi yang masuk ke daerah kritis seharusnya. Nah, tapi kok ini kok tidak, Bu? Nah, coba kita cek ya. Ini kasuistis aja sih, nggak selalu seperti ini. Coba kita cek aja perhitungan ANAFA kita yang kemarin. ANAFA kita kemarin itu ketemu nilainya itu F-nya itu 4,3015. Ini nilai
hitung. Kalau kita bandingkan dengan F tabel di daerah kritis itu 4,18. Lebih besar mana? Lebih besar F hitung. Tapi selisihnya itu tidak terlalu jauh. Jadi ini 4,3 lebih dari 4,1. 4,1-nya malah 4,18 mendekati 4,2. Jadi itu nggak terlalu besar. Mungkin dalam hal ini ANAFA-nya itu meleset perhitungannya. Jadi kesimpulan ini meskipun bilang minimal ada sepasang pabrik yang berbeda, setelah kita uji lanjut malah menunjukkan nggak ada satupun pabrik yang berbeda, karena nggak ada H0 yang ditolak, semuanya H0-nya diterima yang 10 tadi. Artinya kesimpulannya ini kan berlawanan dengan kesimpulannya uji lanjut. Nah ini kasuistis, saya milih contohnya itu jelek. Tetapi ini kasuistis biasanya karena nilai F observasi dan nilai F tabelnya itu mepet. Kalau misalkan nilainya nggak mepet, jauh, rentangnya jauh, itu biasanya itu hasilnya itu konsisten. Di ANAFA bilang ada perbedaan, di uji lanjut juga bilangnya ketahuan mana yang berbeda. Oke ya, jadi untuk contoh ini sebenarnya contoh yang tidak bagus karena tidak ada satupun nilai F yang menunjukkan dia itu masuk ke daerah kritis. Akibatnya nggak ada satupun H0 yang ditolak, gitu ya. Tetapi untuk biar Anda lebih jelas tentang materi, saya akan membuat suatu rekayasa gitu ya, gini aja ya. Jadi kita anggap aja ada nilai F yang lebih dari 16,72. Mohon ini videonya ditonton, disimak baik-baik ya. Jadi kita anggap aja ada nilai F yang lebih dari 16,72. Kita asumsikan aja misalkan F yang pasangan CD dan F pasangan DE itu lebih dari 16,72. Cuma pengen Anda tahu kalau sudah lebih dari itu terus bagaimana langkahnya, gitu ya. Jadi saya harap Anda nyimak dari video ini secara keseluruhan. Jadi karena kita anggap FCD dan FDI itu lebih dari 16,72. Nah, berarti kalau gitu H0 untuk pasangan CD dan H0 untuk pasangan DI itu ditolak. H0 untuk pasangan CD ditolak, artinya mu C tidak sama dengan mu D. Ini ditolak artinya mu D tidak sama dengan mu E. Maknanya berarti tadi ANAFA bilang ada setidaknya 2 pabrik yang punya perbedaan kan. Nah, ini berarti ini menjawab kesimpulannya ANAFA tadi. Pabrik yang mana? Oh, berarti pabrik yang C dengan D dan D dan E itulah letak perbedaannya. Berarti kesimpulannya tingkat kehadiran di pabrik C berbeda dengan di pabrik D, dan tingkat kehadiran di pabrik D berbeda dengan pabrik E. Itu kesimpulannya ya. Nah sekarang kalau sudah berbeda, kadang-kadang pengen tahu, ya saya tahu D dan E berbeda, C dan D berbeda, tapi pengen tahu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih sering absen, mana yang lebih banyak kehadirannya. Nah bagaimana cara mengetahuinya? Nah setelah kita mengetahui bahwa rata-rata kehadiran di pabrik C beda dengan D, untuk mengetahui pabrik mana yang punya tingkat kehadiran yang lebih tinggi, kita cukup melihat nilai rataannya saja. X bar C 610,5, X bar D 465,16. Berarti kan besar X bar C kan? Jadi dapat disimpulkan berarti tingkat kehadiran di pabrik C itu lebih tinggi daripada tingkat kehadiran di pabrik D. Oke ya, perhatikan ya, saya ulang lagi langkah yang terakhir. Kalau kita sudah tahu bahwa pabrik C dan D itulah pabrik yang punya tingkat kehadiran yang berbeda secara signifikan, untuk mencari tahu mana yang lebih tinggi, tinggal kita lihat rataannya saja. Mana yang rataannya lebih tinggi berarti dia tingkat kehadirannya yang lebih tinggi. Perhatikan ya, langkah ini nggak boleh Anda lakukan kalau Anda nggak tahu bahwa mereka sudah berbeda. Kalau nggak tahu berbeda, ngapain ngomongin rataannya? Jadi Anda tahu dulu, oh mereka berdua berbeda, baru cek rataannya. Kalau nggak ada syarat dia berbeda, nggak boleh Anda cek langsung rataannya. Begitu penjelasan dari saya untuk selanjut ANAFA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan di diskusi.